Alhamdulillah, terima kasih atas waktu. Mudah-mudahan pagi ini kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah untuk yang sudah berpartisipasi di Masjid Akbar ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Mudah-mudahan ya Allah menjadikan amal ini amal jariah, mengangkat derajat di sisi-Mu ya Rabb, menjadi pahala berlimpah, menjadi jalan menuju ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Dan termasuk juga para pengurus yang sudah mendahului kami, mendahului sepuh-sepuh, para asatidzah yang sudah meninggal, yang berpartisipasi sejak berdirinya Masjid Al-Akbar ini. Mudah-mudahan ya Allah Engkau buka alam kubur sebagai taman-taman surga, Kau jauhkan dari lubang-lubang api neraka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim, Allahumma la tahrimna ajrahum tahtina ba'da mawtinahum. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi. Berharap kepada Allah yang maha mendengar, yang maha memasukkan hidayahnya ke hati kita sehingga kita bisa berkumpul di Akbar yang mulia ini. Mudah-mudahan hajat bapak dan ibu hadirin sekalian, doa-doa, cita-cita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya dipanjangkan umur, panjang umur, sehat, dimudahkan segala urusan dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti, dan dilindungi dari kecelakaan darat, udara maupun laut, dan juga dilindungi dari bencana alam, dan dilindungi Allah, lindungi juga kami yang hadir ini dari kejahatan jin, setan, manusia maupun hewan, baik yang datang dari langit maupun bumi, dan lindungilah juga keluarga kami ya Rabb dari fitnah akhir zaman, Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Wala hadrati Sayyidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lembaran sudah dibagi ke? Sudah lah. Kita beristighfar dulu. Mudah-mudahan dengan istighfar ini mengangkat amal kita hari ini dan hari-hari kemarin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal akibatu lil muttaqin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan hormat pengurus ketua Yayasan Masjid memfasilitasi kajian subuh ini, banyak terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan menambah keilmuan mendekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian tauhid, kata ulama tauhid, orang yang belajar tauhid dia akan mempunyai pegangan akidah yang teguh, tidak terombang-ambing di dalam kehidupan. Sedikit demi sedikit, baik dalil yang pendek, syukur alhamdulillah, dengan dalil yang panjang. Jadi agama ini hanya Islam sendiri yang sempurna mengajarkan siapa sih Tuhan. Kalau non muslim itu nanya, sudah dia tahu yang jadi ke bumi Tuhan, yang jadi ke mobil Tuhan sendiri. Tak mungkin tak kata Tuhan. Dia percaya. Nah ini detail. Nabi Muhammad SAW 13 tahun mengajar ke tauhid di Mekah Al-Mukarramah. Siapa sih Tuhan? Apa kalimatnya? Alif lam lam ha. Namanya Allah Tuhan kami. Agamanya Islam. Dinnya Islam. Detail. Jadi dari Nabi ke tabi'in, salafus sholihin, sampailah ke kita, dari guru ke guru, dari mulut ke mulut, diapal, dicatat sampailah ini. Minimal lah untuk kita mengenal Allah lewat sifat 20. Alhamdulillah kalau bisa lebih, sebenarnya sifat Allah banyak. Kalau dia lah dapat 20 ini, alhamdulillah, itulah yang paling dasar mengenal Allah. Yang pertama, Allah itu ada. Misalnya ngomong, ini filsafat tak boleh dipelajari ke. Nah kalau filsafat percaya, yang pertama wujud. Dia ngata ke Tuhan yang menjadi ke muka bumi ini. Nah kita ngata ke nama Tuhan itu ialah Allah. Berarti wong ini sudah bertauhid, sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Nah itulah sifat Allah. Alhamdulillah masjid ini diizinkan Allah untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariatnya sudah berjalan, baca Quran sudah berjalan, qiraat sudah berjalan, selawat sudah berjalan, zikir. Nah sekarang kita mengenal siapa sih yang Maha Pengasih Penyayang, yang sehingga hati kita tenang menjalankan ibadah ini. Yalah Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah pagi ini kita akan membahas Allah Subhanahu wa taala lewat sifat 20. Bukan Allah itu langsung datang ke rumah kita ngetok pintu. Assalamualaikum, aku ni Allah. Tidak, lewat sifatnya. Kita ni dikenal kalau lewat sifatnya. Tapi bukan zatnya, beda. Kita tak boleh membahas zat Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar pancaran dari adanya Allah. Sebatas apa yang dipandang, apa yang dipikir ke di hati ialah ciptaan Allah. Wong aku ini Allah, bukan. Kalau bisa didengar, bisa dijengok. Kita hanya sebatas mengakui akan adanya yang kita dengar, kita lihat, semuanya adalah ciptaan Allah dan rahmat Allah. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk di sifat ma'ani. Sifat Allah ini dibagi oleh ulama. Yang ana pelajari ini ada referensi bukunya, 10 kitab ada, sudah ana bagi ke kemarin itu referensinya. Kitab-kitab itu ada 10 sifat 20 ini kalau.
Ditambahlah kitab-kitab yang tauhid tasawuf yang lain. Kitab yang 10 ini membagi menjadi 4 sifat. Sifat nafsiyah, sifat ma'an, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Nah ini dah anda tampil ke. Biasa nak bagi ke pas di depannya kalau bisa dihafal. Sekarang kita masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada di lembaran, kita baca ke. Sifat ma'ani adalah sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat 7 sifat. Sifat ma'ani ini maksudnya ma'ani ini makna akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaknai yaitu kudrat, iradat, ilmu. Kudrat Allah Maha Kuasa, iradat Allah menentukan, dan ilmu. Sekarang kita membahas tentang ilmu. Sudah masuk sifat ma'ani ini ada 7 sifat. Ini yang ketiganya. Itu hayat, sama, basar, kalam. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Jadi ada ulama juga berbeda pendapat. Jadi ini cak uang bentuknya. Kata dia, bisa nyingok, bisa mendengar, bisa berkata-kata. Jadi Allah itu seperti bentuk manusia, tidak boleh menjizimkan, jisim namanya. Menjizimkan Allah berbentuk seperti seseorang gambar, tak boleh. Sedangkan Nabi Muhammad baik digambar katur tak boleh. Apalagi Allah yang kita lihat ini laisa kamislihi. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu, tetapi itu cuma batas apa yang kita pandang, itulah rahmat dan nikmat Allah. Jangan keluar dari situ. Apapun itu bentuknya ujian, kata Allah, bersabar. Kalau itu bentuk nikmat, bersyukur. Dua itulah kehidupan. Kata lain, ujian itu bisa maksiat, bala, kematian, dah bersabar. Dapat rezeki, anak, pangkat, jabatan, tahta, duit, kekayaan, kesehatan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa duduk sempurna, bisa bernapas. Itu nikmat, syukurkan. Nah itu. Selanjutnya sifat Allah ilmu, artinya maha mengetahui. Allah itu pintar, ilmu dia tu mustahil bodoh. Bodoh ini kita manusia ciptaannya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan maha segala kepintarannya. Nya huruf besar di sini kembali ke Allah. Kalau di kitab-kitab tauhid, tinggal baca kitab tauhid yang sudah ditafsir, diterjemah. Hal yang ada di langit dan di bumi bagi Allah. Untuk menciptakan sesuatu tidak perlu belajar terlebih dahulu. Kalau kita nak belajar dulu baru tahu. Tak kata orang tahu dewek tu, tak kata. Aku tahu dewek. Dari pikiran dia ada yang tahu bisian. Ada yang tahu pasti. Kalau Allah tak kata. Kata belajar, kata tahu, dia tetap keilmuan. Dalilnya surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau lah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini Allah ngomong dengan malaikat. Hai malaikatku, ada tak yang kau tahu? Ada tak yang kau ilmu di dalam sifat dirimu je. Nah inilah dijawab subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali Engkau unjuk tahu. Itu malaikat, setingkatan malaikat, apalagi di bawah-bawah itu seperti kita. Itu hadirin rahimakumullah. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, artinya tidak ada yang tersembunyi baginya. Kalau kita punya ilmu, ada yang tersembunyi. Dosa uang lain misalnya ada kita yang tak tahu. Misalnya simpanan duit suami kita, ibu, ada yang tak tahu kita. WA suami kita, WA ibu. Kalau Allah ini tahunya ini, baginya ini tidak ada yang tersembunyi. Nah itu baru ilmu nian, baru pinter nian. Tak ada yang tersembunyi. Wa huwa ma'akum
innama kuntum innallaha sami'un basir. Sungguh Allah itu maha mendengar, maha melihat. Apa yang ibu jingok, bapa ibu jingok, di balik bisa dia. Apa yang kita jingok didengar oleh Allah. Apa yang kita omong ni tak bisa dilihat oleh Allah. Kalau kita tak bisa orang ngomong kita jingok. Tapi suara kita bisa dengar, kalau benda bisa kita lihat. Kalau Allah bisa kebalikannya. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai makhluk ciptaannya, apalagi yang beriman. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu kita ini manusia ciptaannya. Karena dia tahu tu ini kita yang ciptaannya. Mudah tergelincir dalam keadaan kesalahan dan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala masih menutupi dosa-dosa kita. Kesalahan kita yang sebenarnya Allah juga masih sayang pada makhluk ciptaannya. Diberinya lah ilmu untuk memperbaiki diri, yaitu tobat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk beristighfar. Bahkan dalam banyak riwayat Rasulullah SAW beristighfar minimal 70 kali dalam sehari. Sudah sholat sebelum beranjak, sebelum doa istighfarlah dulu. Jak 5 kali jadilah. Rasul lagi sehari tak pernah tinggal istighfar 70 kali. Orang yang sudah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang dosanya banyak. Silakan kita mengoreksi hati kita, pikiran kita, seberapa banyaklah dosa kita. Allah sangat tahu dosa mulut kita. Tahu karena mudah sekali tergelincir ngomong kejelekan wong. Tahu Allah penyakit-penyakit mulut manusia ini. Ghaibah, namimah, fitnah. Tahu Allah apa yang terlintas di hati, niat. Penyakit-penyakit hati, galak tergelincir ciptaannya ini, sombong, angkuh, terus itu dendam, iri hati, dengki, tahu Allah. Nah, surah Al-Fussilat ayat 20 ini Allah menunjuk tahu. Jangan sampai baratnya itulah meninggal, katik menunjuk tahu apa pas kau hidup di dunia dulu, sehingga kau dapat azab ini, kata Allah. Apa bunyinya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza ma ja'uha syahada 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dosa ini dilanjut ke surah Fussilat 21 ini, anak baca ke artinya dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kata mereka itu, mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, dan menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepada kamu dikembalikan. Seperti orang yang bersaksi, kalau dia bohong bersaksi di muka bumi ini, kaget dia dapat pengadilan di akhirat. Nah inilah persaksiannya. Pangan kita jadi ke Allah ngomong, tak ajak bergerak lagi gitu. Mata kita benar kau bawa hidayah Allah, tak bisa berbudi lagi. Malaikat tak tahu urusannya. Nah sudah dicipta ke Allah, ngomong kau mata, ngomong tangan, ngomong kulit, benar dia ngelakuin ini, ngomong. Tak kita berdebat dengan diri kita dewek, tak baca. Dilanjut ke, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu menyangka Allah tidak mengetahui banyak apa tentang yang kamu lakukan. Itulah Allah yang maha mengetahui. Jadi maha mengetahui Allah, ilmu Allah ini jangan berpikir bumi langit daun nyampak begitu Allah tahu. Ini di hadis Nabi. Tapi kita baliklah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal akan Tuhannya. Kenal Allah ini kita pikir banyak dosa baru kita akan dekat dengan Allah. Sehari berapa kali kita istighfar dengan dosa yang kita lakukan. Kalau kita dah mengangkat dosa kita jauh nak dekat Allah, mikir ke dunia terus tak sudah-sudah. Nah itu alhamdulillah kajian tauhid kita, mudah-mudahan Allah yang maha menatap, yang ngomong ini juga mudah-mudahan dimudah ke Allah untuk memperbaiki diri, karena Allah tahu niat di dalam hati.
omongan ini apa kerekayasa, minta mencari kedudukan di sisi makhlukkah, minta dia kemuliakah. Allah tahu apa yang terlintas terbesit niat di dalam hati, dan mudah-mudahan anak pribadi dan jemaah kita selalu mendapatkan hidayah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah sifat Allah. Ilmu, Allah Maha mengetahui tanpa Allah belajar, dan Allah mengetahui tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Alhamdulillah. Kalau ada yang nak ditanya ke, nak didiskusi ke, nak berbagi ilmu, boleh. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kalau mau ditanyakan silakan, masih banyak waktu. Yang mau bertanya Pak? Silakan. Ya, kalau belum ada yang bertanya, saya barangkali memulai dulu Pak Ustaz ya. Ya. Ini kan ada Pak Ustaz telah menjelaskan sifat Allah ketujuh, termasuk dari ilmu kodrat, irodat, ilmu, ayat, Sama basar, basar, dan kalam. Kita tanyakan satu sebelum Pak. Itu masalah kodrat Pak. Kodrat ini sebenarnya di dalam bahasa Arab ini bagaimana? Dan manusia kalau dilahirkan di dunia ini kan sudah dikodratkan sesuai dengan kekuasaan Allah. Nah, yang saya tanyakan, kalau manusia sudah dikodratkan, misalnya seorang laki-laki lahir dilahirkan seorang laki-laki, kepingin berubah menjadi perempuan, atau seorang yang sudah dikodratkan hidungnya pesek, ini operasi plastik menjadi panjang dan lain sebagainya. Nah, kalau manusia yang melawan kodrat ini termasuk melawan kodrat atau bagaimana, dan hukumnya bagaimana itu Pak Ustaz? Kira-kira salah satu sifat Allah ini, kalau manusia merubah dari sifat Allah ini. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, kudrat arti kuasa menentukan kita lahir sudah dijadi ke Allah di perut rahim ibu kita. Jadi tidak akan biru walidain, kita harus berbakti kepada untuk tak bisa milih gitu. Kulit warna kita cak ini tak bisa milih. Lahir di negara ini tak bisa milih. Ada. Terus jadi lanang betina juga tak bisa milih. Inilah sudah kekuasaan Allah. Dan setiap yang di Indonesia, Cina, Jepang, ada dari timur ke barat itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah menunjukkan kekuasaannya dan kegagahannya. Semuanya itu atas naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk merubah takdir Tuhan yang sudah ditakdirkan, seperti kita lahir tak bisa dirubah, lanang betina tak bisa dirubah. Nah, untuk lanang betina kalau dirubah tak boleh, haram atau larangan. Begitu juga hidung misalnya nak dimancung ke berubah kodrat. Tapi kalau dipelihara, dirawat itu boleh. Ingat dia niatnya tadi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rusuli. Niat ini kalau dia bukan untuk Allah dan Rasul, sia-sia, bisa juga menjadi haram. Misalnya dia nak mancung ke hidung, kalau lubang hidung kecil bernafas saro, tak apa-apa, lebar ke mancung ke dikit hidung, boleh. Karena dia mudah untuk baca Quran, niatnya kembalilah ke hijrah ke Allah dan Rasul. Begitu juga kita melakukan ibadah. Solat ini jelas ibadah, tak? Kita ibadah itu bukan solat baik, begawi juga solat. Mana dalil begawi? Setahu aku akimi solat dari zikri. Tidak. Begawi itu bisa ibadah kalau dia dengan niat innamal a'malu binniyat tadi, hijrahnya dengan Allah dan Rasul. Cak mana supaya jadi ibadah? Pangkal kelak dengan basmalah, akhir kelak dengan hamdalah. Jadi dia jatuh ibadah di sisi Allah. Begitu juga yang tadi hukumnya tergantung niat
orang itu. Man kalau dia nak yang pastinya haram hukumnya, dia nak merubah lanang jadi betina, betina jadi lanang, tak boleh, haram hukumnya. Kalau dia operasi plastik, ada yang khilaf antara ulama, ada yang keras mengharamkan, ada yang sikok. Kalau dia niat memang untuk ini jadi penyakit, misalnya ada tak lalat ni, besar dia operasinya, supaya ngerubah dikit di sini biar agak bagus, itu diperbolehkan. Cuma kalau niat yang memang untuk kecantikan, tak untuk pujian makhluk, lebih baik tak usah. Itu kaget dalam hukum fikih yang dapat memutuskan tergantung niat. Kalau kita kajian tauhid ini niat dia ke mana, itu kira-kira mudah-mudahan memuaskan pada yang nanya. Ada lagi kalau tanya Pak? Baik, terima kasih. Mari Pak, Ibu, kalau mau bertanya. Ada ibu-ibu yang nanya? Biar ada hidup diskusi ini, tanya jawab ini. Sudah, sebelum kalau Bapak Ibu belum ada pertanyaan, saya nambah satu lagi biar ibu-ibu nanti ada pertanyaan. Pak Ustadz, pertanyaan kedua, bahwa kita ini sebenarnya organ kita ini, termasuk kulit kita, kaki kita, telinga kita, jari kita ini, setelah kita meninggal nanti bersahabat tidak dengan anggota tubuh kita nih Pak Ustadz? Misalnya contoh, nanti kan kalau ketika di dunia ini mulut berbicara, tetapi jari, kaki, kulit tidak berbicara. Tapi setelah nanti meninggal terbalik, mulutnya dikunci, tidak bisa berbicara. Kesaksian sebenarnya adalah organ tubuh kita. Nah ini maksudnya pertanyaannya ini, menurut Pak Ustadz barangkali itu yang sebenarnya perbuatan kita di dunia. Nah ini kalau jelek dikatakan jelek, kalau bagus dikatakan bagus, kalau positif dikatakan positif, negatif dikatakan negatif. Nah ini kira-kira pertanyaan saya ini masih bersahabat dengan organ kita Pak Ustadz ya. Terima kasih. Mulut terkunci, semuanya Allah jadi kesaksi. Alhamdulillah kalau masih tangan kaki kita dewek menjadi saksi di ruangan tertutup. Ini kalau disaksi ke ribuan wong Pak. Kita disaksi ke anak punya istri, saksi ke istri kita, ini dia gawe bisa lo anak malu. Nah itu. Nah sebelumlah kita sampai ke sana, banyaklah kita istighfar. Itu ada, ya Allah minta tutuplah aib-aib kita di dunia wal akhir. Itu ada doanya yang kita minta tutupi dengan Allah ini. Bukannya ibaratnya dolek tak ada terbuka, misalnya apa maksiat kita, seperti kita contoh ke wong yang korupsi lah ibarat tu dia ditakdir ke jadi korupsi, bukan karena dia lihai strategi dia hebat untuk menutup itu semua, tidak, karena Allah baik belum buka. Kalau Allah sudah buka, sudah habis gitu. Di bangka itu habis, kita baca. Berapa tahun dia nutup itu, bukan karena dia lihai, bukan karena kita lihai nutup aib mata kita, aib mulut kita, aib pikiran kita, bukan. Karena Allah belum buka. Kalau lah sudah dibuka, sedih gitu, nangis. Pokoknya kita selalu berdoa kepada Allah, berharaplah minta dijauhkan dari maksiat, bala, bencana, dan minta tutupilah aib-aib kita dunia wa akhirat. Nah, seperti wong sakit itu salah sikoknya itu, dosanya itu ditutup ya Allah, dihabiskan Allah. Ada malaikat datang, ada yang di dalam riwayat itu 4 malaikat datang mengambil dosa-dosa yang sakit. Makanya kita Islam juga syukur jadi kafarah itu penebus dosa-dosa yang kita simpan. Kalau sakit itu dicabutlah nikmat makan satu, dicabutlah kesinaran wajahnya itu jadi pucat tua, semangat kegagahannya itu ditarik kembali ke Allah, lesu lemes. Yang keempat itu dosa-dosanya. Dan kapan dia ditakdir ke sehat, makan tadi rasa nikmat dibalik oleh Allah lagi.
Terus itu urai tak pucat lagi ala merah. Itulah ilmu dokter lah, tahu nasihatkan. Yang ketiga, ada semangat, tak baca lagi gagah, lagi bisa berjemur di luar, saudara kan? Nah yang keempat ini, pas nak dibalik ke malaikat dosa-dosa tadi, kata Allah tak usah, kau buanglah ke laut yang sangat dalam jauh-jauh sana, karena aku sudah mengampuni hambaku ini. Itu bentuk kasih sayang Allah. Nah sekarang kalau dah tahu mak ini, kita merespon apapun yang ditakdir ke Allah. Setiap musibah, balak, penyakit, nak ngangkat derajat kita di sisi Allah. Barangkali ibadah kita kurang kusuk, dikejarlah dengan sakit tadi supaya bisa mendekat Allah. Zikir kita kurang banyak, selawat kita kurang banyak, baca Quran kita kurang banyak. Jadi itu kira-kira disebut lagi tadi. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi karena itu marilah Bapak kita selalu bersyukur bahwa semua itu adalah pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu nikmat, baik itu sehat, baik itu kuat, baik itu segalanya. Mari kita, kalau ada yang mau tanyakan lagi, mungkin sudah ada pertanyaan, silakan. Kalau belum ada, masih bingung, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belajar tauhid ini, pesan ulama, orang yang belajar tauhid ini, pertama dia kalau kaget sampai dia lembaga kaget bebas pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhan, karena dia dalam belajar. Nah itulah yang kita jawab. Man kita buka, itulah belajar Quran. Man kita buka, kita sudah sholat. Sudah kaget lebih bebas pertanyaan Allah. Nah sifat ma'ani, 7 sifat ini tidak pernah diberikannya ke makhluknya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar hanya menunjukkan bahwa adanya Allah. Qudrat, kuasa, presiden juga kuasa, bukan diunjukkannya tapi diuji kalau balik ke makhluk. Apakah dia tambah dekat dengan aku, apakah tambah jauh? Karena pangkat, jabatan, kekayaan, anak, istri, kesehatan itu bukan diunjuk tapi ujian bagi kita. Karena dia tidak identik dengan kemuliaan. Kita kadang diunjuk kekuasaan, lagi nak sewena-wena, ada. Terus diunjuk kekayaan, kadang lalai, ada. Terus itu diunjuk kesehatan, kadang lalai. Nah itu, jadi kita apapun yang di sifat ke-7 sifat yang mancar ke kita itu bukan diberikan, bukan, tapi pancaran bahwa Allah itu maha mengatur, bahwa bukti bahwa dia itu kuasa. Ada. Kalau kita kuasa presiden, ada bawahnya bawa presiden, tapi kalau Allah tak kati, dia yang berkuasa dewek-dewek. Qudrat, iradat juga menentukan, yang lain menentukan, kita menentukan. Kita ada keinginan, Allah ada keinginan, keinginan Allah lah yang bakal terjadi. Jadi keinginan kita itu kalau baca, keinginan yang memang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iradat, ketentuan Allah. Maka orang yang senang itu pas nian takdir itu sesuai keinginan hati. Nah dia tahu sudahlah takdir Allah. Nah itu biasanya selamat macam itu. Memang kalau dia berbantah lagi, ngapa lah coba lah dia ke sini, coba, nah coba masuklah setan khonas tadi. Setan khonas itu salah sih kok menggoda jikalau lah jadi seandainya, cobalah, tidak boleh. Yang sudah ditakdir ke ya Allah, detik ini yang ke belakang aku redo semuanya itu tidak bergeser adalah kudrat iradat Allah. Ke derajat tauhid kita diangkat oleh Allah. Karena manusia ini tidak galak jadi buruk. Itu baik, dia nak lemak, nikmat terus lempeng jalannya. Itu tidak galak, padahal tak bisa. Tak bisa, itu tak katik di kita. Kita iman kita tinggi terus tidak, iman tinggi terus itu malaikat. Iman nyampak terus iblis. Nah kita tengah-tengah kadang naik, kadang turun. Nah ini ilmu. Ilmu itu bukti bahwa Allah itu alim. Jadi kalau kita diamanat ke ilmu, tanda bahwa kita itu menunjukkan Allah akan alim, berilmu.
kepintaran kita. Walaupunlah kita bergelar profesor, dokter, ilmu kita seberapa jamnya bisa nempel ke kita. Salah sih kok kalau kita tidur, misalnya gelar kita ni, gelar anak ni profesor, kita tidur, tanya 1 tambah 1, 1 tambah 1 Pak Profesor, tak baca jawabnya, mana ilmu tadi? Tak bisa. Jadi kalau dia sudah bertauhid, apa yang hadir ini milik Allah, di hatinya hanya ada Allah, dikit-dikit Allah, kemana-mana Allah, minta tolong dengan Allah. Jadi minta tolong dengan orang, bahasa dengan orang, aku tolong Pak ini, tapi hati kita jangan juk ke Allah. Hati kita, letak Allah itu ada di hati, bukan kita jadi Allah, bukan. Sifat ma'ani. Agak masuk ilmu hayat hidup. Kita ini tak ada hidup kecuali dihidupkan oleh Allah. Tanda bukti dia hidup. Makanya sifat wujud yang pertama nafsiyah, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang melihat. Allah melihat, kagak ada samak basar. Ada yang tauhidnya dia pakai, kita nyengok dikit, Allah nyengok banyak. Kita tak kata sedikit-sedikitan. Allah nyengok, kita dijengok oleh Allah. Pakai di. Allah dengar, kita didengar oleh Allah. Kalau kita lagu faham cak itu nak berbuat maksiat, membuat salah, ngeri gitu, malu. Kalau juga tergelincir adonan setan di hati. Setan di hati. Ya Allah, aku merasa bersalahnya. Nah, wong yang merasa bersalah itulah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tak cak-cak tak tahu, ditunggu oleh Allah lagi. Alhamdulillah, anda yakin yang di sini sudah tingkatnya untuk menyempurnakan tauhid. Karena syariat sudah berjalan, ilmu qiraat sudah berjalan, baca Quran sudah berjalan. Karena wong Wahabi ini nakut-nakuti belajar tauhid ke ketinggian, belajar tauhid kaget gilo. Ada belajar tauhid kaget, oh itu makom wali. Tidak, inilah yang paling dasar. Yang paling dasar nian, bahwa rukun iman, Islam dan ihsan kita sempurna. Islam sudah, imanlah berjalan, yakin akan Allah, sudah sholat, sudah ini, sudah rukun ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam yaraka. Apabila engkau beribadah seolah-olah, ada seolah-olah garis bawahnya, engkau melihat Allah. Nah, itulah yang kita bahas sifat 20. Kaget kita nyembelih sapi, kita jenguk sapi, itu jangan di sapi baik. Akal kita tasdik ke di hati sapi, ini ciptaan Allah. Pas motong itu dia tercampak darahnya meleleh, menjijikkan. Di hadis Nabi, itulah dosa maksiat kita. Mangkojo yang motong itu disunah ke hadir, tengok darah ngalir. Ya Allah, semoga dosa maksiat aku menjijikkan itu habis beserta darah-darah yang sudah mengalir. Hadis Nabi. Engkau ciptakanlah kibas ini. Sejarahnya kibas itu pas Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk nyembelih anaknya Ismail. Pas dia nak motong di bukit itu, di dalam kitab tauhid jarang dibahas, tisu itu tak bisa motong lehernya ini, tumpul. Nah, uji Nabi Ibrahim, ngaku kau tak kalah motong Nabi Ismail, karena Nabi itu tak bisa mati dibunuh, tak bisa mati diracun, tak bisa nak disembelih. Dan aku motong ini atas izin Allah. Kata Allah putus, kata Allah idak. Makulah Nabi Ibrahim dijuluki bapak tahu tauhid. Maka Allah melihat uang ini, dua ekor beranak ini, Nabi Ibrahim dan Ismail ini, uang yang soleh. Jadi ke Allah, sami'na wa ata'na atas perintah Allah. Maka hai malaikat Jibril, kau turun baik kibas dari surga. Kau tunjukkanlah Nabi Ibrahim untuk dipotong. Itulah sejarah kita kakek. Tanggal berapa? 15 barang haji kakek. Itu jadi kibas itu dikasih ke dengan Nabi Ibrahim, maka dipotonglah oleh Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan, malaikat Jibril mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Gagah, Allah Maha Gagah.
bisa jadi ke pisu itu motong, bisa jadi ke pisu tak motong. Seperti api, bisa mutung ke, bisa tidak. Tidak, kurbadan ya Allah. Hai api dingin, kedinginan Nabi Ibrahim dibakar. Jadi disambutlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wallahu akbar. Tiada pisu ini motong kecuali kegagahan Allah. Disambut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Benarlah atas kalam dan ilham Allah. Kita ini tiada daya dan tiada upaya. Nah itu sifat kalau kita kait ke syariat dengan tauhid, jadi nikmat. Bertambahnya di dalam hati kita, sholat juga bersemangat, baca Quran juga bersemangat. Jadi makom kita diangkat oleh Allah. Dulu kita baca Quran ngantuk-ngantuk, tercapek-capek. Sekarang lah nambah, yakinlah ini pasti ada keriduan Allah. Mangkau wong galak sholat kesok-kesok sakit tahan nak ke masjid, dosa diampuni Allah. Ada terasa Allah tu hadir di dalam hati kita. Dengan catatan antak budallaha ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa illam yaruka. Kalau kamu tidak bisa seolah-olah melihat Allah, yakinlah Allah masih melihat kamu. Nah, yang ini kita pelajari sifat 20 ini. Ana mengajak guru-guru, ana mengajak dari guru-gurunya kita nak nyingok Allah. Seolah-olah nyingok Allah, dengan catatan itu bukan Allah, kita bukan Allah, tetapi itu adalah sifat Allah. Yang motong sapi ciptaan Allah, sapi juga ciptaan Allah. Tak? Sama ciptaan Allah kalau. Jadi hati kita tenang di dalam menaungi ibadah dan kehidupan ini. Ada Allah hadir menolong kita. Tetapi kadang kita tak tahu karena kita belum dapat hidayah ilmu yang Allah sampai ke diri kita. Nah itulah sekedar tauhid. Dulu anak juga awal-awal belajar tauhid terkejut. Nah Allah kok ada sifat, Allah kok ada asma. Kok kayak ini ini benar. Yang kita pelajari mau tak mau, sholat ini sudah bertauhid kepada Allah. Satu, menyembah Allah yang maha goib, maha suci. Ya orang luar ni koknya kalau nama muslim apa dia kamu nyembah batu. Tidak, itu nyembah yang menjadi ke batu, yang menjadi ke diri kita. Tak, lebih baik kami tunjuk baik di depan itu patung, simbol baik di dia. Bisa ngobrol-ngobrol dengan misionaris itu kan. Tidak, kita yang menyembah, yang merukuk ke kita itu nah, karena Allah. Yang menyembah menyujud ke kita itu karena Allah. Yang mencipta ke sujud kita, yang mencipta ke suara kita berkata-kata, yang mencipta ke penglihatan kita, yang mencipta ke kita. Kalau kau misionaris, kau mencipta ke mulut kau dewek, kau mencipta ke gerak kau dewek, kau mencipta Tuhan kau dewek. Kagak buat surga buatan kau dewek. Cuma itu kagak ujung tauhid ini. Makrifat ujung. Makrifat itu jangan pulang ngeri, kata dasarnya ta'aruf, mengenal. Ini salah siko ma'rifatullah, hebat. Tak pelajaran paling dasar. Pelajaran paling dasar tauhid ini nikmat. Dan ibadah kita akan terasa lebih sempurna. Itu alhamdulillah. Kalau ada tambahan boleh, bukan bertanya, boleh nak nambah untuk pengayaan ilmu. Kita berbeda ini bukan arti dalam artian mengkafirkan satu sama lain, bukan makom kita. Seperti Ibnu Arabi dengan Ibnu Taimiyah, bukan makom kita itu. Dia mengkafirkan satu sama lain. Terus itu Syekh Junaidil Baghdadi, Imam Ghazali, itu wong-wong hebat semua. Wong yang memang ditunjuk di zamannya Hujjatul Islam, menentukan bahwa dia ahli fikih dan tauhid berserta deretan-deretan keilmuannya. Dia bisa menentukan ini sesat, ini tidak. Karena dia sudah bisa berjumpa dengan Rasulullah lewat khalwat dia. Ada yang percaya boleh, tidak percaya juga boleh, karena dia letaknya di rasa. Tauhid ini letaknya di rasa. Mudah-mudahan ya Allah Engkau yang melihat ini membimbing kami yang hadir. Tidak ada orang sesat kalau tidak izin Allah. Tidak ada juga orang yang bisa memberi petunjuk kalau tidak dengan izin
Allah, dan kita bergantunglah kepada Allah. Siapa yang ditunjuk untuk kita mendengar tauhid, ma'rifat, fikih, kita mintalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, mengingat waktu jualan yang membatasi kita semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat bagi kita semua, dan Amin. untuk itu